Namanya Joko. Di kotanya, ia adalah legenda hidup, pemilik depot air minum isi ulang terbesar dan ternama. Dulunya, Joko memang bekerja keras dan jujur. Ia membeli mesin filter canggih, rutin mengganti karbon, dan memastikan air yang keluar benar-benar layak minum, segar dan sehat. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Dalam waktu 5 tahun, Joko menjadi orang terkaya di lingkungannya. Rumahnya megah, berpagar tinggi, mobil sport terparkir di garasi, dan dompetnya selalu tebal. Namun, kekayaan mengubah sifatnya. Joko menjadi sombong, pamer, dan sangat serakah. Ia dikelilingi oleh banyak wanita cantik yang hanya datang karena harta, pesta, makan di restoran mahal, dan gaya hidup boros menjadi makanannya sehari-hari. Uang itu harus terus mengalir, gumam Joko suatu hari sambil menghitung keuntungan. Tapi matanya tertuju pada tagihan listrik dan biaya servis mesin yang jumlahnya tidak sedikit. Mahal sekali biayanya. Padahal air itu cuma air. Kenapa harus dibuat ribet? Iblis mulai berbisik di telinganya. Ide jahat mulai terbentuk. Malam itu, saat semua karyawan sudah pulang dan depot sepi, Joko mulai aksinya. Ia mengambil selang besar, lalu menyambungkannya langsung dari keran air sumur, bor yang biasa digunakan untuk mencuci lantai dan menyiram tanaman. Air keran itu mengalir deras, warnanya agak kekuningan, dan berbau kapur menyengat. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Joko mengarahkan selang itu ke mesin pengisian galon. Prut, prut. Air kotor itu memenuhi galon-galon kosong. Joko tidak memprosesnya sama sekali. Tidak disaring, tidak dimatangkan, tidak disinari UV, hanya ditambahkan sedikit zat pewangi buatan agar baunya sedikit tertutup, dan sedikit pewarna agar terlihat bening seperti air mineral asli. Setelah penuh, ia menekan segel plastik dengan rapat. Dilemparnya ke tumpukan stok siap jual. Haha, siapa yang tahu bedanya? Mata orang biasa mana bisa melihat bakteri? Tawa Joko bergema di gudang yang gelap. Modal hampir nol. Untung berkali-kali lipat. Aku akan menjadi miliarder. Rencananya berhasil. Luar biasa. Biaya operasional anjlok drastis. Sementara pendapatan tetap sama bahkan meningkat karena ia menambah produksi. Dalam sebulan, kantong Joko penuh sesak. Uang kertas bertebaran di kamarnya. Ia semakin boros, semakin banyak wanita yang melayaninya, dan semakin tinggi angkuhnya. Ia merasa menjadi orang paling pintar di dunia karena bisa menipu semua orang. Dasar bodoh kalian, minum air keran saja percaya itu air suci. Ejeknya dalam hati setiap melihat pelanggan datang membeli. Ia sama sekali tidak memikirkan dampak buruknya. Baginya, yang penting perutnya kenyang dan dompetnya tebal. 3 bulan berlalu, aroma keberhasilan mulai tergantikan oleh bau busuk masalah. Keluhan mulai datang. Awalnya hanya 1-2 orang yang komplain. Pak Joko, airnya kok rasanya aneh ya? Seperti air keran dan baunya anyir. Tanya seorang ibu-ibu. Ah, mungkin selera bunda saja yang berubah. Jawab Joko santai sambil menyengir. Beberapa minggu kemudian, semakin banyak pelanggan yang mengeluhkan kualitas air galon Joko. Banyak pelanggan yang mengeluh air terasa berat di tenggorokan, tidak segar, dan meninggalkan rasa tidak enak di lidah. Merasa aksinya mulai dicurigai pelanggan, Joko mulai mencari jalan keluar. Namun, belum sempat Joko mencari alasan untuk menipu lagi, musibah besar datang. Satu persatu warga yang rutin minum air darinya jatuh sakit. Mulai dari diare parah, mual muntah, sakit perut melilit, hingga keracunan makanan. Puluhan orang harus dirawat, bahkan ada anak kecil yang kritis karena dehidrasi. Kepanikan melanda kota. Warga mulai curiga dan marah besar. Dinas Kesehatan dan aparat turun tangan. Mereka melakukan inspeksi mendadak sidak ke depot Joko. Sampel air diambil langsung dari galon yang baru disegel dan dibawa ke lab. Hasilnya mengejutkan dan membuat darah semua orang mendidih. Air di dalam galon itu sama persis dengan air keran biasa. Tingkat kekotorannya sangat tinggi, penuh bakteri, dan sama sekali tidak layak konsumsi. Saat petugas mengecek bagian belakang gudang, mereka menemukan selang yang masih terpasang menyambung keran cuci lantai langsung ke mesin pengisian. Bukti nyata, Joko tidak bisa berbohong lagi. Wajahnya pucat pasi, kakinya gemetar hebat. Bangsat, kau meracuni kami.
teriak seorang bapak yang baru keluar dari rumah sakit. Kau pikir kami ini apa? Sampah! Amuk massa tak terelakkan. Ratusan warga yang sudah kesakitan dan marah besar menyerbu depot itu. Galon-galon dihancurkan, mesin-mesin dibakar, bangunan dirusak. Joko nyaris habis dikeroyok, untung ia bisa lari menyelamatkan nyawa. Ia diusir dari kota itu. Namanya di blacklist di mana-mana. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Kekayaannya hangus terbakar. Wanita-wanitanya pergi meninggalkannya, dan ia kembali menjadi orang miskin, bahkan lebih hina dari pengemis. Tapi itu baru hukuman duniawi. Hukuman yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Sejak hari itu, tubuh Joko mengalami perubahan aneh dan menyiksa. Gejala pertama adalah rasa haus yang luar biasa. Seolah-olah tenggorokannya selalu kering dan terbakar. Ia harus minum terus-menerus, setiap saat. Namun, penderitaan sesungguhnya dimulai saat air masuk ke mulutnya. Setiap tetes air yang ia minum mentah itu, air mineral bermerek, air matang, atau air sumur rasanya. Di lidah dan tenggorokannya bukan air bersih. Gluk, gluk. Setiap tegukan terasa seperti menelan air selokan yang bau busuk, berlumut, keruh, dan penuh kotoran. Rasanya amis, anyir, dan menjijikkan. Joko seringkali muntah-muntah. Tapi rasa haus itu terus menyiksanya, sehingga ia terpaksa menelan kembali rasa jijik itu. Apa ini? Kenapa rasanya begini? Teriak Joko frustrasi sambil membuang botol air. Padahal air itu bening dan bersih, tapi di indranya, itu adalah air comberan paling kotor. Lambat laun, perutnya mulai membesar. Bukan karena gemuk, tapi perutnya membuncit, seperti balon yang terus diisi air. Kulit perutnya meregang ketat, mengkilap, dan terlihat transparan. Tangan dan kakinya kurus kering seperti tulang dibalut kulit. Tapi perutnya semakin lama semakin besar, berat, dan penuh cairan. Setiap kali ia berjalan, terdengar suara glubuk, glubuk, seperti ada air yang bergoncang keras di dalam perutnya. Ia tidak bisa tidur terlentang karena sesak napas, seolah-olah paru-parunya tertekan oleh lautan air di dalam perutnya. Joko hidup menggelandang di pinggiran kota. Orang-orang yang melihatnya akan menjauh karena bau tubuhnya yang anyir dan perutnya yang menyeramkan. Ia selalu membawa jerigen air, minum terus-menerus, tapi tidak pernah merasa puas. Dan setiap kali minum, wajahnya akan berkerut menahan rasa jijik karena rasanya seperti meminum kotoran. Itu adalah balasan setimpal. Ia yang pernah memaksa ratusan orang meminum air kotor dengan topeng air suci. Kini Tuhan membalikkan rasanya. Selamanya, ia akan merasakan meminum air comberan. Dan perutnya akan terus membuncit, menampung dosa-dosanya yang tak pernah habis. Hingga akhirnya